Nah, selamat pagi anak-anak kami semuanya. Nah, pagi ini kita akan ulang kembali tentang penggunaan tanda baca. Nah, yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang tanda baca koma dan tanda baca titik. Nah, sekarang yang pertama kita bahas adalah mengenai penggunaan tanda baca koma. Nah, apa saja kegunaan dari tanda koma itu? Nah, yang pertama, tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Nah, itu. Nah, misalnya, ini telepon seluler. Nah, di sini ada koma. Kemudian, telepon seluler, koma, komputer, nah koma, atau internet bukan barang asing lagi. Nah, itu ya. Nah, jadi di sini ada perincian telepon seluler ini, kemudian komputer, koma, atau internet bukan barang asing lagi. Yang kedua, buku, majalah, dan jurnal termasuk sumber kepustakaan. Nah, itu ya. Kemudian yang ketiga, 1, 2, 3. Nah, inilah penggunaan tanda koma dalam suatu perincian ataupun pembilangan. Nah, sekarang kita lanjutkan yang kedua. Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk setara. Nah, maksudnya di sana nanti sebelum kata tetapi, melainkan, dan sedangkan harus kita bubuhi tanda koma. Nah, misalnya seperti ini. Nah, saya ingin membeli kamera, tetapi. Nah, ini. Sebelum kata tetapi, ini ada tanda koma. Ya, itu. Kemudian yang kedua, ini bukan milik saya. Nah, ini melainkan milik ayah saya. Nah, ini sebelum kata melainkan ada tanda koma. Kemudian yang ketiga, dia membaca cerita pendek, sedangkan, nah, sebelum kata sedangkan ada tanda koma, adiknya melukis panorama. Nah, itu ya. Nah, kemudian penggunaan tanda koma yang ketiga. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Nah, contohnya seperti apa? Nah, ini. Kalau diundang, nah ini kalau diundang, saya akan datang. Jadi ini adalah anak kalimatnya, sedangkan ini adalah induk kalimatnya atau inti kalimatnya. Nah, jadi ini terlebih dahulu anak kalimat, kemudian diikuti dengan induk kalimatnya. Contoh yang kedua, karena baik hati, nah ini karena baik hati, dia mempunyai banyak teman. Nah, ini juga ya, karena baik hati ini anak kalimat, sedangkan dia mempunyai banyak teman, itu adalah induk kalimat. Contoh yang ketiga, agar memiliki wawasan yang luas, nah ini juga anak kalimatnya, kita harus banyak membaca buku. Nah, itu ya. Kemudian yang berikutnya, tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Nah, ini ingat ya, penghubung antar kalimat. Berarti kalimat pertama dengan kalimat kedua itu bisa kita hubungkan dengan kata penghubung seperti contoh berikut ini. Nah, mahasiswa itu rajin dan pandai. Nah, itu ya. Oleh karena itu, jadi ini adalah penghubung dari kalimat pertama. Tadi yang ini penghubung
Nah, oleh karena itu dia memperoleh beasiswa belajar di luar negeri. Nah, contoh yang kedua, anak itu memang rajin membaca sejak kecil. Nah, kemudian di sini penghubung antar kalimatnya adalah jadi wajar kalau dia menjadi bintang pelajar. Oke. Kemudian yang ketiga, orang tuanya kurang mampu. Nah, penghubungnya ini dia penghubung antar kalimatnya. Meskipun demikian, komanya anak-anaknya berhasil menjadi sarjana. Nah, penggunaan tanda koma berikutnya, tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru seperti o, ya, wah, aduh, atau hai, dan kata yang dipakai sebagai sapaan seperti bu, dik, atau nak. Nah, contohnya seperti ini. Nah, oh begitu. Nah, jadi ini oh begitu. Nah, ada tanda koma. Kemudian wah, koma ya, wah, koma, bukan main. Yang ketiga, ini. Iya ya, tadi ya. Iya, hati-hati, koma, ya, koma. Jalannya licin. Nak, kapan selesai kuliahmu? Siapa namamu, Dik? Nah, ini sudah termasuk sapaan ya. Nah, itu penggunaannya ini tadi. Nah, kemudian ini adalah sapaan. Nah, sapaan di awal kalimat atau di akhir kalimat tetap dipisahkan dengan tanda koma. Kemudian dia baik-baik sekali, Bu. Dia baik sekali, Bu, ya. Dia baik sekali, Bu. Nah, ini tanda koma. Kemudian tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Nah, misalnya, nah seperti ini, lihat ya, kata nenek, koma, nah inilah dia petikan langsung. Kita harus berbagi dalam hidup ini. Ini adalah petikan langsungnya. Jadi sebelum petikan langsung ada tanda koma. Kemudian kita harus berbagi dalam hidup ini, koma ya, ini apabila kita balikkan kalimat di atas tadi. Nah, kalau kalimat atas tadi di sini ada tanda titik, ketika kita pindahkan itu ke depan, tanda titik itu tadi berubah menjadi tanda koma ya, koma, tanda titik, kata nenek saya, karena manusia adalah makhluk sosial. Nah, titik. Nah, itu ya. Kemudian catatan, tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung yang berupa kalimat tanya, kalimat perintah, atau kalimat seru dari bagian lain yang mengikutinya. Nah, ini contohnya seperti ini dia. Nah, di mana saudara tinggal? Ini kan dia kiri tanda tanya ya, tanda tanya. Maka ini tidak diakhiri dengan tanda koma ya, tidak menggunakan tanda koma. Tanya Pak Lurah. Kemudian masuk ke dalam kelas sekarang, tanda seru. Nah, bukan tanda koma ya, perintahnya. Nah, itu. Jadi ini tidak menggunakan tanda koma. Kemudian tanda koma dipakai di antara A, nama dan alamat, B, bagian-bagian alamat, C, tempat dan tanggal, serta nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Nah, seperti apa? Contohnya, nah perhatikan. Nah, ini ya, nama dan alamat ini saudara Abdullah, nah, koma. Nah, ini ya, saudara Abdullah, koma, Jalan Kayu Manis 3 garis miring 18, koma, Kelurahan Kayu Manis, koma, Kecamatan Matraman, koma, Jakarta 13130. Nah, itu ya. Jadi di sini tadi nama dan alamat ataupun bagian-bagian alamat. Nah, ini bagian-bagian alamat. Nama dan alamat. Kemudian bagian-bagian alamat ini tadi Jalan Kayu Manis 3 garis miring 18, Kelurahan Kayu Manis, koma, Kecamatan Matraman, koma, Jakarta, kode pos 13130. Nah, itu adalah bagian-bagian alamat. Kemudian contoh yang lain, Dekan Fakultas Kedokteran, koma, Universitas Indonesia, koma, Jalan Salimba Raya
6, Jakarta. Ini juga bagian-bagian alamat ya, ataupun nama tempat dan wilayah atau negeri yang terus berurutan. Nah, kemudian Surabaya tempatnya ini tempat, ini tanggal. Nah, ini tadi tempat dan tanggal surat atau tempat dan tanggal. Kemudian Tokyo, Jepang. Ini nama tempat wilayah negeri atau negeri yang ditulis berurutan ini. Tokyo, Jepang. Ibu kotanya Tokyo. Nah, negara Jepang. Kemudian tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Nah, contohnya seperti ini ya. Gunawan, Ilham. Nah, sebenarnya kalau nama yang aslinya Ilham Gunawan, tetapi dalam menuliskan di daftar pustaka namanya ini menjadi dibalik, menjadi Gunawan, Ilham. Nah, itu ya. Yang kedua, Halim Amran. Ya, nama seharusnya Amran Halim. Nah, jadi karena ini daftar pustaka, maka namanya dibalikkan Halim Amran. Nah, itu. Kemudian tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Nah, contohnya, nah ini ya, B. Ratulangi, S titik E titik. Nah, SE. Kemudian Nyonya ya NY titik Khadijah, M titik A titik. Kemudian Bambang Irawan M, nah di sana M titik titik. Kemudian Siti Aminah, S titik H titik, M titik H titik. Nah, itu. Tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Nah, misalnya 12,5 meter. Nah, kemudian 27,3 kg. Kemudian ini tadi 500,50 rupiah. Itu 50 sen ya. Kemudian 750,00 itu rupiah. Nah, itu ya. Kemudian tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Nah, misalnya di daerah kami, misalnya, nah ini keterangan tambahan. Di daerah kami, misalnya, masih banyak bahan tambang yang belum diolah. Kemudian contoh yang kedua, semua siswa, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, ini keterangan tambahan. Nah, sebenarnya semua siswa, yang namanya semua siswa itu tidak perlu disebutkan lagi laki-laki atau perempuan, pasti itu harus mengikuti latihan paduan suara. Nah, ini juga itu keterangan tambahan. Kemudian Soekarno, Soekarno itu presiden pertama RI, merupakan salah seorang pendiri gerakan Lombok. Kemudian berikutnya pejabat yang bertanggung jawab, sebagai mana dimaksud pada ayat 3 wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 hari. Nah, itu tadi ya. Itu keterangan tambahan. Nah, berikutnya tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Nah, misalnya dalam pengembangan bahasa, nah di sini kita dapat memanfaatkan bahasa daerah. Nah, itu. Kemudian atas perhatian saudara, nah ini tanda koma kami ucapkan terima kasih. Nah, anak kami semuanya, sekarang kita lanjutkan dengan penggunaan tanda baca titik. Nah, apa saja kegunaan dari tanda titik tersebut? Nah, yang pertama, tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Nah, misalnya, mereka duduk di sana. Ini adalah kalimat pernyataan.
sehingga harus diakhiri dengan tanda titik. Kemudian B, dia akan datang pada pertemuan itu, titik. Nah, ini juga harus diakhiri dengan tanda titik karena merupakan kalimat pernyataan. Kemudian yang kedua, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Misalnya, pukul 1.35.20. Nah, maksudnya pukul 1 lewat 35 menit 20 detik atau pukul 1 35 menit 20 detik. Nah, yang kedua 1.35.20 jam, artinya 1 jam 35 menit 20 detik. Nah, itu ya. Kemudian contoh yang ketiga adalah 00.20.30 jam, artinya 20 menit 30 detik. Nah, kemudian 00.00.30 jam, artinya 30 detik. Kemudian tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam satu bagan ikhtisar ataupun daftar. Nah, contohnya, nah A titik, nah ini A titik baru 1 titik. Nah, itu kondisi kebahasaan di Indonesia. Kemudian A bahasa Indonesia, nah titik ya, 1 titik. Kedudukan 2 titik, fungsi. Nah, itu. Kemudian B titik, nah ini 1 titik, patokan umum. Kemudian 1.1, nah ini 1.1, setelah satunya di sini tidak ada tanda titik. 1.2 tidak ada titik, ya itu. Jadi itu adalah bagan atau ikhtisar ataupun itu daftar menggunakan tanda titik. Kemudian tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang menunjukkan jumlah. Misalnya Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau. Ini ya jumlah, maka menggunakan tanda titik. Berikutnya, penduduk kota itu lebih dari 7 juta orang. Ini menyatakan jumlah, sehingga menggunakan tanda titik. Nah, anggaran lembaga itu mencapai 225 juta rupiah. Nah, ini jumlah, sehingga menggunakan tanda titik. Nah, catatan, tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. Nah, misalnya dia lahir pada tahun 1956. Ini bukan jumlah, ini adalah tahun lahir, sehingga tidak menyatakan tidak menggunakan tanda titik. Kemudian kata sila terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa halaman 1305. Nah, ini bukan menyatakan jumlah, sehingga tidak menggunakan tanda titik. Nomor rekening panitia seminar adalah 0015645678. Ini juga tidak menggunakan tanda titik karena bukan merupakan jumlah. Yang kedua, tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan, ilustrasi, atau tabel. Nah, kalau judul, kepala karangan, atau ilustrasi, atau tabel tidak ada tanda titik di akhirnya. Misalnya, acara kunjungan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, nah, tidak ada titik. Kemudian, bentuk dan kedaulatan, bab 1 Undang-Undang Dasar 1945, tidak ada titik. Kemudian, gambar 3 alat ucap manusia, itu juga tidak ada titik. Nah, tabel 5 sikap bahasa generasi mudah berdasarkan pendidikan, yang tidak ada tanda titik ya. Kemudian tanda titik tidak dipakai di belakang alamat penerima dan pengirim surat serta tanggal surat. Nah, contohnya yang terhormat YTH Direktur Taman Ismail Marzuki, Jalan Cikini Raya nomor 73 Menteng Jakarta 10330. Nah, ini di sini tidak ada tanda titik ya di akhir atau di belakang. Kemudian yang terhormat Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Jalan Daksinapati Barat 4, Rawamangun, Jakarta Timur. Nah, tidak ada tanda titik. Kemudian 21 April 2013 tidak ada tanda titik. Nah, Jakarta, 15 Mei 2013. Nah, ini penulisan tanggal pada surat jika surat tersebut tidak menggunakan kop.